teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel Christine Marcelina Wijaya. Dan kali ini aku akan membahas tentang 6 alasan cowok menghilang di tengah masa pendekatan. Jadi mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalami saat dimana kamu udah nyaman banget sama seseorang, atau bahkan kamu mungkin udah jadi bucin sama orang tersebut. Artinya memang daya pikatnya itu memang wow, luar biasa banget gitu, baik secara emosional, baik secara fisik ataupun secara looks, semuanya itu memang wow kayak gitu. Tapi di saat kamu udah semakin terlena akan kepiawaiannya, akan segala ketampanan maupun segala kecantikannya, dengan segala aura dan ketertarikan daya tarik yang luar biasa yang dia pancarkan, tiba-tiba dia menghilang. Dan menghilangnya itu tanpa sebab, tanpa babi bu bebo, pokoknya hilang, tring, hilang kayak gitu. Nah, jadi kalau kamu penasaran kenapa alasan dia menghilang, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share channel aku ini supaya aku bisa mencapai 100.000 subscriber, supaya channel aku ini bisa bertumbuh. Oke, jadi di sini awalnya itu aku pengen pengen kasih tahu dulu di sini bahwa ada banyak sekali kemungkinan yang menyebabkan seseorang menghilang atau ghosting saat masa PDKT. Artinya dia ilfeel, kehilangan perasaan di tengah jalan, di tengah perjalanan PDKT itu. Tapi di sini nggak menutup kemungkinan juga kalau orang yang nge-ghosting kamu ini kadang cuma pengen balas dendam aja. Ini harsh truth, tapi ya memang seperti itu. Bisa aja mungkin dulu kamu pernah menyakiti temannya, dan temannya ini minta bantuan ke cowok ini atau ke cewek ini supaya menyakiti hatimu lagi, supaya bikin kamu patah hati kayak gitu. Tapi di sini yang aku rasa kalau motif balas dendam ini masih jarang dilakukan, walaupun kemungkinannya ada tapi sedikit banget. Jadi di sini aku akan kasih tahu 6 alasan yang lebih umum lagi. Kalau yang alasan balas dendam ini udah terlalu mainstream gitu. Jadi kayak kamu patahin hatinya, temannya balas patahin hati kamu kayak gitu. Tapi ini terlalu mainstream. Ini yang umum aja yang akan aku mention di video kali ini. Oke, jadi yang pertama, dia menghilang karena dia menyadari terlalu terburu-buru. Misalnya baru kenalan 1 bulan dia udah ajak nikah, dan kamu juga jadi serba bingung, dan ujung-ujungnya dia merasa kalau dia merasa terlalu buru-buru untuk menyatakan keinginannya untuk menikahimu. Akhirnya dia itu lebih memilih untuk menghilang karena dia udah nggak tahu harus berkata apa lagi, seperti itu. Dan poin yang kedua adalah dia menghilang karena dia belum melupakan mantan. Ini sakit banget. Kalau memang orang yang belum move on, memang susah sih. Mau kamu sebaik apapun, kamu sesetia apapun, kamu setulus apapun, pokoknya tetap aja dia bakal selalu melihat hanya ke mantannya itu, karena dia sama sekali belum move on ya. Jadi ini kalau memang dia belum move on, maka kemungkinannya besar banget baginya untuk kehilangan perasaan terhadapmu saat masa PDKT, karena dia lebih fokus ke masa lalunya, bukan ke masa depannya, yaitu kamu. Dan poin yang ketiga adalah seseorang bisa menghilang di tengah masa PDKT karena dia adalah seorang player, playboy atau playgirl. Dan di sini dia menghilang karena dia melihat orang lain yang lebih cantik, yang lebih ganteng, yang lebih spektakuler daripada kamu. Oke, jadi dia melihat orang lain. Jadi kalau memang dia menghilang karena dia player, kamu justru yang harus berterima kasih sama keadaan. Kamu harus berterima kasih sama Tuhan karena kamu dijauhkan dari orang jahat. Karena kamu sendiri tahu kan kalau player itu tujuannya itu PDKT cuma buat main-main doang, cuma buat bikin orang sakit hati pada ujung-ujungnya gitu, tanpa keseriusan apapun. Itulah sebabnya jangan jadian, jangan deketin player lah kayak gitu. Dan poin yang keempat adalah dia menghilang karena dia butuh waktu, karena dia belum mengerti perasaan apa yang sedang dia rasakan saat ini. Jadi mungkin ini kamu adalah cinta pertamanya, dan dia sama sekali belum pernah merasakan perasaan dakdikdukser jatuh cinta sebelumnya.
Jadi dia memutuskan untuk menghilang dulu sementara waktu karena dia pengen mengklarifikasi sendiri perasaannya. Apakah ini memang perasaan jatuh cinta, atau mungkin hanya perasaan penasaran doang, atau perasaan apakah yang ada di dalam hatiku saat ini. Jadi seperti itu, dia pengen lebih mengenal lebih dalam, lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang perasaannya sendiri. Dan poin yang kelima adalah dia menghilang karena dia memiliki hal lain untuk dilakukan. Mungkin dia belum mau fokus di masalah percintaan, atau mungkin dia memiliki masalah keluarga atau masalah pekerjaan yang membuat dia mundur dari urusan asmara. Jadi di sini balik lagi, secinta apapun dia ke kamu, kalau memang ada masalah yang lebih penting, otomatis dia akan memprioritaskan masalah itu terlebih dahulu. Nanti mungkin suatu saat nanti kalau dia udah menyelesaikan masalah-masalah ini, baru dia akan datang balik lagi ke kamu. Jadi dia memang, cowok itu kan nggak bisa multitasking, jadi nggak usah heran. Tapi hal ini juga berlaku ke cewek. Kalau memang cewek lebih memprioritaskan masalah di tempat kerjanya, otomatis hubungan asmaranya akan jadi nomor 2 kayak gitu. Dan di sini poin yang keenam yang terakhir adalah ingin memiliki kontrol. Dia sengaja menghilang supaya kamu jadi bucin padanya. Jadi hati-hati kalau poin yang keenam ini terjadi, dia cuma pengen mengontrol kamu. Artinya kamu hanya akan dia jadikan sebagai mainan aja, sebagai boneka atau sebagai robot, sebagai, ya intinya cuma bahan seru-seruan aja lah. Dan hati-hati jangan sampai kamu bucin, jangan sampai kamu terlalu baper sama pasangan, sama gebetanmu itu. Karena kalau misalnya dia sampai tahu kamu bucin, kamu memang tergila-gila padanya, otomatis egonya akan semakin wow, dan dia akan merasa kalau dia sudah memiliki kontrol atas kamu. Dan hati-hati kalau pasangan yang memang tipe orang yang memang controlling, yang artinya suka mengatur-ngatur pasangan, itu akan berujung pada toxic relationship suatu saat nanti. Karena semua orang lebih memilih kebebasan daripada hidup harus diatur-atur. Apalagi kalau urusan asmara gini terus harus diatur-atur, di kayak main tarik ulur kayak gitu. Aduh, jadi nggak banget. Oke, seperti itu dulu 6 alasan cowok menghilang di tengah masa pendekatan. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa juga share video aku ini ke teman-teman kalian supaya kita semua sama-sama belajar dan supaya semakin berkurang orang galau di dunia ini. Oke, seperti itu dulu. Jangan lupa follow Instagram aku CM Wijaya, dan silahkan juga like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bisa semakin top supaya aku bisa mencapai 100.000 subscriber. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.